Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya mau mengajak kita untuk mengikuti pemahaman Alkitab pada malam ini. Mari bersama sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pimpinan-Mu di dalam pekerjaan, tugas dan aktivitas kami sepanjang hari kerja ini. Tuhan lengkapi dan sempurnakan hingga menjadi berkat bagi kehidupan kami bersama. Sekarang kami hendak membaca Alkitab dan merenungkannya. Tuhan limpahkanlah Roh-Mu atas hidup kami, sehingga kami memahaminya dengan baik, terlebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 15. Dan saya hendak membacakan satu ayat saja, yaitu ayat yang keempat. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, pemahaman Alkitab kita pada hari ini berjudul Mengikuti Pimpinan Roh Kudus. Saudara, umumnya bila kita akan melakukan satu rangkaian perjalanan jauh, pasti kita telah membuat rencana yang matang, terinci, akan kemana saja, berapa lama di sebuah tempat, dan akan bertemu dengan siapa saja untuk keperluan apa. Semua diatur dengan jelas, detil, lengkap, dengan perkiraan hasil akhirnya. Dan tentu kita tidak mau diubah secara mendadak, bukan? Apalagi mengingat ini suatu perjalanan misi dengan sekian banyak kota, desa, dan akan berjumpa dengan para penatua, jemaat yang akan dikunjunginya. Saudara, di tengah jalan ternyata semua berubah total. Roh Kudus menyuruh Paulus dan teman-teman untuk pindah. Jika saudara menjadi Paulus, apa pendapat saudara? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, Rasul Paulus itu diutus untuk memberitakan Injil secara lebih luas kepada para penatua Yahudi dengan perjalanan yang sudah jelas ke beberapa kota di Asia. Dan hasilnya juga banyak orang telah memberi diri dibaptis. Tiba-tiba Roh Kudus menyuruh Rasul Paulus untuk pindah ke Makedonia, sebuah wilayah non-Yahudi. Perjalanan tidak nyaman, menyusur sungai, mengunjungi tempat sembahyang orang-orang Yahudi, dan ternyata di sana berkumpul para perempuan. Dahulu perempuan tidak diperhitungkan. Perempuan itu warga negara kelas 2. Mereka bukan sasaran utama dalam pelayanan. Yang diutamakan adalah laki-laki. Dan Paulus bertemu dengan seorang perempuan asing bernama Lydia, penjual kain ungu yang mahal, dan pembelinya utamanya adalah orang-orang kaya, mereka yang bangsawan. Karena status sosialnya, Lydia ini mengenal banyak orang dari berbagai kalangan, dan rupanya dia meminta supaya Paulus dan Silas membaptis dia bersama dengan keluarganya. Keselamatan yang diterima Lydia ini menjadikan dia ikut ambil bagian untuk juga melayani Paulus. Dia meminta agar selama berada di tempat itu, Paulus dan teman-temannya tinggal di tempat rumahnya. Dari sini kemudian banyak orang, termasuk para perempuan dan anak-anak, menjadi percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, bila berpegang pada rencana semula, pasti menghasilkan pertumbuhan dan pertambahan anggota jemaat yang jumlahnya lebih besar ketimbang ke Makedonia yang hanya menghasilkan satu keluarga saja. Kendati demikian, Paulus tidak bersungut-sungut, tidak kecewa ataupun memberontak, apalagi pundung. Pertanyaan kita, mengapa?
Bapak, Ibu, dan Saudara, seorang utusan Tuhan adalah mereka yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus terkadang kita dibawa pada keadaan yang tidak mengenakan secara kedagingan, sering juga bertentangan dengan logika kita atau memasuki tantangan-tantangan yang semakin dalam, semakin berat, atau hasil akhir yang tidak seperti kita gambarkan semula. Tetapi lewat bacaan tadi kita melihat bahwa Rasul Paulus itu taat walaupun dia tidak tahu arah keinginan Roh Kudus. Namun dia tetap menjalankannya, apa yang dikehendaki Roh Kudus. Dan Roh Kudus menuntun dia dan dibawa kepada sebuah rencana yang indah, bertemu dengan Lydia dan keluarganya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya hendak mengajak kita untuk melihat Injil Yohanes pasal 20 ayat 22. Di sana dikatakan, ia mengembusi mereka. Ia di sini adalah Yesus yang bangkit, mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yohanes sedang membicarakan tentang penciptaan ulang yang dilakukan oleh Kristus yang bangkit. Roh Kudus yang datang di hari Pentakosta itu melakukan suatu pembaruan yang total dan radikal atas hidup manusia. Bukan tambal sulam, bukan memperbaiki yang rusak-rusak saja, tapi diciptakan kembali, diciptakan ulang menjadi ciptaan baru. Itu 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Sebagai ciptaan baru, kita punya otoritas lebih di atas dosa. Dulu kita ini budak dosa. Dulu dosa menguasai kita. Kita tunduk pada dosa. Karena itu kita disebut pendosa. Mau tidak mau, kita harus berbuat dosa. Sekarang dosa menjadi pilihan. Kita tidak bisa, maksud saya, kita bisa tidak berbuat dosa. Manusia lama itu orientasi hidupnya pada diri sendiri, self-orientasi. Namun manusia baru, ciptaan baru, orientasinya pada orang lain, orang banyak, orang di luar dirinya, the others. Menjadi ciptaan baru itu kita bergerak keluar, meninggalkan zona aman, menjangkau orang lain, mementingkan kepentingan orang banyak, memulihkan orang lain, menghidupi kehidupan mereka dan membuat mereka bahagia, tertawa, bersemangat. Itu sebabnya Roh Kudus disebut Roh Penghibur. Bapak, Ibu, dan Saudara, Roh Kudus selalu menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik, bahkan terbaik dalam kehidupan kita untuk kehidupan orang banyak. Maka marilah kita memberi diri kita untuk selalu dipimpin Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama mengambil bagian dalam pemahaman Alkitab. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk semua pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami pribadi, keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Tuhan, pimpin dan berkati anak-anak kami yang tengah menyiapkan diri untuk ulangan umum, mereka yang tengah melakukan tugas akhir di kampus, mereka yang tengah mencari pekerjaan, supaya mereka semua tetap memiliki semangat untuk melakukan hal-hal baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri semangat menjalani proses pengobatan, juga keluarga yang mendampingi supaya semua dalam keadaan sehat kembali. Kami mengingat anggota jemaat simpatisan, keluarga kami yang tengah berduka, pada mereka ada Roh Penghiburan yang selalu datang membawa pengharapan dan semangat, sehingga semua hati boleh terpaut kepada Tuhan, Sang Penghibur yang menghidupi kehidupan kami. Bapa di dalam surga, bersama kami berdoa untuk pemerintah. Tuhan tolong berkati di dalam menangani kasus coronavirus, sehingga semakin lama semakin melandai. Terlebih lagi harapan kami
semua boleh tuntas. Tidak ada lagi coronavirus di dalam kehidupan umat manusia. Bapa, kami mau mempercayakan semua ini dalam tuntunan Tuhan. Pakailah kami semua untuk semakin hari semakin bertumbuh, dekat hati kepada Tuhan, mengasihi sesama, dan melakukan hal-hal yang baik di kehidupan ini. Sebentar kami akan beristirahat malam ini. Tuhan yang memelihara, Tuhan menjaga kami semua. Dalam tidur pun kami ada dalam dekapan kasih-Mu. Hingga besok pagi kembali kami bangun dengan penuh ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pemahaman Alkitab pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.